Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang kamu miliki untuk malam hari ini. Situasi apa yang terjadi, situasi apa yang dipikirkan, dan situasi apa yang ingin disampaikan kartu yang saya pegang ini. Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut sepertinya ini berdasarkan dari kondisi kebaikan kamu. Kenapa saya mengatakan berdasarkan dari kondisi kebaikan kamu? Seakan-akan kebaikan yang selama ini kamu tuangkan terhadap berbagai orang, seperti menempatkan posisi diri kamu, hanya bisa menerima suatu keadaan feedback yang tidak terbaik. Kebaikan kamu ini selalu dimanfaatkan. Kebaikan kamu ini selalu dimanipulatif. Kebaikan kamu selalu menuangkan suatu keadaan agar kamu ini merasa penuh dengan beban. Kartu pertama yang saya pegang ini Wak Geng, ini adalah kartu Queen of Pentacles, yang dimana kartu ini berbicara secara koin. Koin yang saya katakan inilah yang saya katakan berdasarkan dari kebaikan kamu. Saya rasa kalaupun saya mengambil satu contoh, ini ada kaitannya di dalam situasi persahabatan yang selama ini kamu jalin terhadap seseorang, tetapi persahabatan yang kamu jalin terhadap seseorang seakan-akan pernah meminta tolong terhadap diri kamu, tetapi justru diri kamu inilah yang digiring berbagai opini, seakan-akan kamu yang meminta tolong,
kamu yang mengemis untuk meminta bantuan padahal sahabat kamu. Kalaupun saya mengatakan kartu ini dari situasi komitmen kamu, kemungkinan besar apa yang menjadi kondisi pemikiran kamu itu seperti kondisi pemikiran yang dimana diri kamu ini tidak percaya keadaan yang sedang kamu alami dari situasi manusia itu yang sudah meninggalkan diri kamu. Situasi yang saya katakan tidak percaya, ini dalam arti kenapa posisi saya yang seperti ini? Kenapa keadaan saya yang menanggung beban? Padahal saya sudah memberikan apa yang menjadi sesuatu hal yang begitu sangat penuh dengan tanggung jawab. Kenapa resiko yang saya terima, tetapi resiko ini bukan berdasarkan kesalahan saya? Itu yang ingin saya katakan terhadap diri kamu. Tetapi perkataan yang barusan saya katakan tadi, yang bisa membenarkan perkataan itu adalah diri kamu, dan yang tidak bisa membenarkan perkataan saya tadi adalah diri kamu juga. Karena yang lebih memahami apa yang sedang terjadi terhadap diri kamu adalah posisi diri kamu. Saya hanya sekedar memprediksikan, tetapi begitu saya mengangkat kartu yang saya pegang ini, apa yang kamu miliki bukan kamu yang menikmati. Apa yang menjadi kesejahteraan kamu bukan kamu yang merasakan. Apa yang menjadi kemakmuran kamu bukan kamu yang bisa berpenampilan elegan. Ini dia geng. Dan bisa saja saya mengategorikan kartu ini pun bisa mengarah terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu, yang dimana manusia itu seperti numpang hidup terhadap diri kamu. Dia hanya numpang hidup terhadap diri kamu karena dia memahami kondisi kamu ini memiliki segala sesuatu yang menjadi apa keinginan dia. Ini dia, geng. Muncul kartu Ten of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 10 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-10 pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Kamu masih memikirkan kondisi pengkhianatan yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu? Nah, geng, kamu masih memikirkan bagaimana kondisi pengkhianatan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu? Saya hanya sekedar memperingatkan diri kamu. Tidak salah untuk memikirkan kondisi tersebut. Karena dari kondisi itu kita bisa belajar bahwasannya ketika memperjuangkan seseorang yang diperjuangkan tidak layak untuk diperjuangkan, lebih baik dibuang. Saya memahami dan saya tidak memungkiri situasi tersebut. Tetapi perlu kamu ketahui, kalau logika kamu mainkan secara positif, walaupun logika itu hanya sedikit, kamu akan mengerti bahwasannya manusia itu sudah memberikan diri kamu kondisi di titik paling rendah di dalam kehidupan kamu atas dasar pengkhianatan dia. Biarkan dia melakukan pengkhianatan dia. Toh juga pengkhianatan yang dia lakukan itu akan dia ulangi terhadap orang lain. Kamu saja bisa dikhianati, apalagi orang lain. Itu dia geng, kamu sudah menjadi pasangan di atas dasar komitmen yang bersifat sakral, bisa dikhianati, apalagi dia menjalin hubungan atas dasar lendir atau cairan di luaran sana. Kemungkinan besar kalau tidak dia yang dikhianati, dia akan mengkhianati hubungan tersebut. Karena manusia itu tidak mengerti apa arti dari suatu bentuk komitmen. Kalau dia mengerti arti dari suatu bentuk komitmen, dia tidak akan mengkhianati kamu.
dan dia tidak akan memanfaatkan kamu, dan dia tidak akan mencurangi kamu, dan dia tidak akan memberikan pemikiran agar kondisi pemikiran kamu bersifat kalut. Boleh memikirkan apa yang menjadi konsep pengkhianatan dia. Tetapi konsep pengkhianatan yang pernah dia berikan terhadap diri kamu bukan berarti memaksa diri kamu untuk terjebak dalam situasi tersebut. Karena kalau kamu terjebak dalam situasi pengkhianatan yang sudah dia berikan terhadap diri kamu, posisi diri kamulah yang akan mendapatkan titik paling rendah di dalam kehidupan kamu. Nggak mau kan kehidupan kamu berada di dalam titik paling rendah hanya untuk memikirkan pengkhianatan dia? Enggak kan? Kehidupan itu harus berjalan. Masa gara-gara kondisi perasaan kamu langsung down? Biarkan wak geng. Muncul kartu The Death. Unsur air berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu The Death. Ini berbicara dari kondisi kebiasaan buruk kamu. Boleh kan saya mencoba untuk memperingatkan kamu untuk ke depannya? Itu pun kalau boleh, kalau memang tidak boleh ya saya pun memaksakan diri. Untuk kedepannya, apa yang menjadi kebiasaan buruk kamu, itu tidak usah lagi kamu lakukan. Kebiasaan buruk yang saya katakan ini, kalau kamu ingin memberikan yang namanya kebaikan, kebaikan kamu itu harus kamu utamakan. Siapa yang terlebih dahulu untuk mendapatkan kebaikan itu? Diri sendiri atau orang lain? Jangan ketika kamu memberikan kebaikan, ujung-ujungnya yang kamu dapatkan apa? Kecurangan, manipulatif, intimidasi, beban, tercekik, terpenjara. Boleh berbuat baik. Tidak ada orang yang menyalahkan untuk berbuat baik. Tetapi di balik dari berbuat baik, kita pun harus mengerti situasi yang akan terjadi sama kita apa. Itu harus kita pikirkan. Karena kebanyakan orang yang ada di sekitaran kamu, ini semuanya playing victim. Victim mentality. Berpura-pura, ketika berpura-pura, kamu tersentuh, kamu memberikan simpati, kamu memberikan empati, ujung-ujungnya apa? Mati kan keadaan kamu? Tidak ada perkembangan kan keadaan kamu? Tidak ada perubahan kan keadaan kamu? Setahu saya kalau memberikan kebaikan, kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Tetapi versi kamu tidak. Versi kamu tidak. Contohnya seperti apa? Komitmen. Kamu mengubah kondisi kehidupan dia. Tetapi ketika kamu mengubah kondisi kehidupan dia agar diri dia bisa bahagia, sejahtera, tenang, nyaman, malah yang dia berikan responnya apa? Mematikan komitmen itu dengan cara apa? Mengkhianati. Ini dia wakeng. Muncul kartu Three of Wands. Kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 3 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari ketiga tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini seperti besar posisi energi yang dimana berbicara. Ini sepertinya ada perencanaan untuk ke depan yang ingin kamu lakukan ya Wak Geng, untuk malam hari ini. Yang dimana perencanaan ini bisa saja saya mengatakan kamu mencari hiburan, atau mungkin ingin ketemu dengan teman masa lalu kamu, atau mungkin diri kamu ini ingin menjalin suatu bentuk bisnis, atau mungkin diri kamu ini ingin melakukan penjualan aset, atau mungkin diri kamu ini ingin memberikan suatu
tindakan agar kamu bisa merasakan yang namanya ketenangan secara batin dan mental, atau mungkin ada pekerjaan yang ingin kamu lakukan tetapi posisinya di luar dari lokasi yang sedang kamu tempati sekarang. Hanya sekedar ingin bertanya, kalau memang diri kamu membenarkan apa yang menjadi pertanyaan saya tadi, saya hanya bisa mendoakan situasi itu mudah-mudahan memberikan diri kamu suatu jawaban, agar jawaban itu memberikan kamu suatu perubahan, transisi, atau perkembangan, atau kemajuan. Ya, Wak Geng, saya hanya bisa mendoakan. Karena dengan keluarnya kartu The Death, memang situasi kamu di masa lalu adalah situasi kematian. Tetapi di balik dari situasi kematian tersebut akan ada yang namanya kebangkitan. Muncul kartu Strength. Unsur api berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu Strength ini seperti mengategorikan akan ada status atau derajat yang dimana diri kamu ini akan diakui kembali, tetapi diakui dalam posisi apa? Wibawa, karisma, elegan, kepintaran itu akan kamu miliki kembali. Tetapi kalau kartu Strength, saya katakan dalam situasi komitmen kamu itu sudah benar-benar tidak bisa untuk ditoleransikan. Kenapa? Permainan harga diri sudah mempermainkan diri kamu. Muncul kartu Queen of Wands, kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata tongkat, tongkat yang saya tarik ini seperti mencoba untuk memperingatkan diri kamu agar diri kamu untuk malam hari ini belajar dari situasi pengalaman buruk yang sudah kamu dapatkan dari berbagai keadaan. Ini memperingatkan diri kamu dalam tujuan apa? Dalam tujuan agar pemikiran kamu bisa lebih dewasa untuk ke depan, di mana ketika pemikiran bisa lebih dewasa, kamu bisa secara jeli untuk menelaah mana orang yang memiliki kualitas untuk menghargai diri kamu, mana orang yang tidak memiliki kualitas untuk menghargai diri kamu. Muncul kartu Seven of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 7 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketujuh cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini seperti mengatakan apa yang menjadi keinginan kamu, apa yang menjadi imajinasi kamu, apa yang menjadi gairah kamu, apa yang menjadi obsesi kamu dalam waktu dekat itu akan terkabul sesuai dengan apa yang menjadi pemikiran kamu untuk malam hari ini. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu Seven of Cups sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan terhadap diri kamu, yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.